Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Pada saat ini kita kembali melanjutkan alasan PHK yang selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang baru datang dan baru melihat channel Timson Simamora, bisa melihat pembahasan yang sudah lewat, 10 pembahasan yang sebelumnya sudah dibahas sebelum sesi ini ya. Karena perlu teman-teman diketahui tentang alasan-alasan PHK ini supaya teman-teman paham pada saat nanti bekerja di perusahaan atau sedang bekerja di perusahaan sekarang, jadi paham hal-hal yang perlu dipersyaratkan, hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami seorang karyawan pada saat bekerja di perusahaan, khususnya masalah PHK, supaya tidak ada kesalahpahaman tentang PHK di perusahaan ini. Begitu teman-teman, dan ada linknya saya buat di bawah di kolom deskripsi. Boleh teman-teman klik di bawah, nanti bisa dilihat di sana. Linknya semuanya ada mulai dari part 1 sampai part 10 ya. Karena part 11 sorry, karena ini sudah part 12. Nah, kita kembali membahas hal yang sangat krusial dan ini perlu diketahui oleh setiap karyawan untuk supaya tidak berbuat hal-hal yang melanggar aturan di dalam perusahaan. Alasan PHK yang selanjutnya adalah pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini maksudnya di sini adalah perjanjian kerja yang disampaikan ke kita pada saat ke seorang karyawan pada saat penandatanganan agreement atau penandatanganan kontrak pada saat awal masuk, hari pertama masuk. Kalau yang kontrak ya, kalau yang kontrak bagi yang PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, kalau bagi teman-teman yang PKWTT juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu, tetap juga ada di situ tercantum perjanjian-perjanjian bersama antara pekerja dengan pengusaha. Nah, itu perlu diketahui juga. Nanti itu maksudnya di sini adalah perjanjian kerja. Nah, atau yang tertulis yang tercantum dalam peraturan perusahaan. Nah, kalau perusahaan yang besar-besar mungkin sudah ada peraturan perusahaan. Kalau mungkin perusahaan yang kecil juga belum, tetapi ya itu tadi ada aturan yang disusun oleh perusahaan tersebut, oleh manajemen tersebut, baik itu HRD ataupun mungkin direktur atau BOD yang menyusun. Maka itu perlu diketahui hal-hal apa saja yang diizinkan, apa yang tidak diizinkan di situ. Nah, terus juga adalah yang diatur di dalam perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini adalah satu perjanjian atau satu aturan yang disepakati antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Nah, ini perlu diketahui dan di situ ada poin-poin apa yang tidak diperbolehkan. Nah, yang umum adalah yang tidak diperbolehkan, satu adalah seperti berjudi dalam lingkungan perusahaan, mencuri. Nah, hal-hal yang seperti ini ya yang dilanggar, mencuri, bolos dalam pekerjaan, berbuat zina, terus melawan atasan, itu yang umum diatur di dalam perjanjian itu ya. Terus melakukan tindak kekerasan, pemukulan, berkelahi dalam pekerjaan. Nah, ini yang diatur dalam perjanjian kerja atau aturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Itu lebih detail tergantung nanti aturan-aturan perusahaan yang ada di mana tempat teman-teman bekerja. Nah, ini adalah kalau pengusaha melakukan PHK karena alasan tersebut dalam aturan itu, dalam perjanjian kerja, dalam peraturan perusahaan, dalam perjanjian kerja bersama, maka harus ada surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Dan itu tertulis secara patut disampaikan ke karyawan yang bersangkutan. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Contoh, kalau teman-teman suatu waktu contohnya ada kesilapan, silaf atau karena suatu kesalahan dalam melakukan pekerjaan, tidak boleh serta-merta langsung di PHK oleh perusahaan. Mesti harus ada unsur pembinaan. Unsur pembinaannya di mana adalah dipanggil dulu karyawan yang bersangkutan, dipanggil dulu nih.
diperingati dan diberikan surat peringatan tertulis 1. Kalau mengulang lagi, berikan surat peringatan tertulis 2. Kalau mengulang lagi, surat peringatan ketiga dan PHK. Nah, itu prosedurnya teman-teman, prosedur yang dilakukan di dalam pembinaan tadi. Nah, ini alasan PHK yang seperti ini adalah hak yang diberikan ke karyawan adalah 0,5 kali pesangon. Jadi tetap menerima pesangon 0,5 kali pesangon. Nah, pesangon ini apa sih? Nah, itu pesangon yang sudah pernah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya yang tertulis di situ yaitu sesuai dengan pasal 40 PP 35 tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang saya bilang tadi di awal, bagi teman-teman yang baru join atau teman-teman yang belum tahu, ada di video saya yang sebelumnya yang saya tulis di bawah kolom deskripsi pada video ini. Boleh dilihat di sana adalah 0,5 kali ketentuan pesangon. Pesangonnya 0,5 kali ketentuan. Jadi kalau basicnya contohnya 1 juta, nah 0,5 kali dari 1 juta itu. Ya kan? Nah, berarti kira-kira berapa? Kira-kira contohnya 500. Ini contoh saja teman. Jadi 0,5 kali ketentuan pesangon. Nah, terus apalagi selain itu? Selain itu adalah uang penggantian uang penghargaan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan. Nah, 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja ini, masa kerja yang masuk dalam aturan PP 40 itu, pasal 40 peraturan 35 itu, peraturan pemerintah adalah di atas 3 tahun tapi kurang dari 6 tahun, dan seterusnya di atas 6 tahun kurang dari 9 tahun. Nah, itu masuk. Ada uang penghargaan masa kerja. Nah, itu maksudnya di sini. Nah, selain daripada itu tadi, selain daripada yang 2, pesangon 0,5 kali pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, terus mendapat uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu apa? Itu yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya adalah cuti tahunan yang belum diambil atau cuti tahunan yang belum hangus selama kita bekerja. Nah, karena mengibaratkan setiap bulan itu 1 cuti tahunan. Nah, kalau kita bekerja selama 1 tahun belum pernah cuti dan belum pernah mengambil cuti tahunan, maka itu yang akan dikompensasi termasuk dalam uang penggantian hak. Sesudah itu akan dikalkulasi yang 3 itu, dan kalau uang pisah tidak dapat karena melakukan pelanggaran. Ya, karena melakukan pelanggaran tadi. Jadi tidak dapat uang pisah teman-teman ya. Nah, itu tadi sekali lagi adalah jenis PHK yang kita sebutkan tadi adalah adanya pelanggaran ketentuan atau aturan yang sudah disepakati bersama antara pekerja dengan perusahaan. Perusahaan biasanya diwakili oleh HRD ya perusahaan atau manajemen atau pimpinan perusahaan langsung. Nah, biasanya kalau suatu perusahaan, kalau contohnya perusahaan retail ya kan, itu tentu ada safety-nya, ada keamanannya, ada HRD-nya. Nah, biasanya ada aturan-aturan tertentu, contohnya seperti Hypermart ya, Sogo ya, Ramayana, Suyuya. Terus kalau pergudangan, perkapalan, pertambangan, kelapa sawit. Nah, ini semuanya ada aturan yang disepakati. Nah, itu yang harus ditahu poinnya. Dan prosedurnya adalah itu. Nah, teman-teman juga harus tahu dan memahami prosedur atau mekanisme PHK. Mekanisme PHK sudah ada kita bahas di video sebelumnya. Di video-video sebelumnya sudah ada. Nanti di linknya akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Nah, terus lagi adalah yang satu pasal dengan ini adalah pasal keduanya, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, pelanggaran yang dimaksud di sini adalah pelanggaran mendesak, pelanggaran yang memang tidak bisa ditoleransi, dan ini tidak perlu surat peringatan 1, 2, dan 3. Pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi itu apa? Contohnya, mengakibatkan kerugian, adanya insiden. Kalau dalam sebuah kelapa sawit atau perusahaan kelapa sawit atau pertambangan atau perkapalan, adanya insiden merusak sebuah barang, mungkin dalam sebuah perusahaan itu ditentukan nominal sekian juta.
Contohnya kalau satu pertambangan safety, adanya insiden, kalau nominalnya di atas 100 juta, ini sudah pelanggaran yang sangat mendesak dan bersifat mendesak, maka wajib PHK karena sudah melanggar. Terus yang semua perusahaan melakukan aturan ini adalah menggunakan obat-obatan terlarang dalam lingkungan perusahaan. Contohnya nyabu di dalam lingkungan perusahaan dan ketahuan dan dicek benar-benar terbukti, maka ini pelanggaran yang sangat mendesak dan di PHK. Nah, hak yang dia dapat karena pelanggaran yang seperti itu adalah tidak ada uang pesangon, tidak ada uang penghargaan masa kerja. Yang dia dapat hanya adalah uang penggantian hak dan uang pisah. Nah, uang penggantian hak itu adalah tadi ketentuan masalah penggantian uang cuti tahunan yang belum hangus atau belum pernah diambil. Dan juga adalah uang pisah. Uang pisah ini maksudnya di sini yang diatur dalam perjanjian kerja bersama dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan karyawan. Nah, itu maksudnya teman-teman. Di sesi ini, di video ini aja yang saya sampaikan. Jangan bosan-bosan teman-teman menonton channel Timson Simamora, dan mohon bagi teman-teman yang sudah subscribe, silakan like dan komen di bawah video ini. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung, mohon untuk di komen juga, di like, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya tetap mendapat video-video lanjutan perihal informasi-informasi yang menarik selanjutnya di channel Timson Simamora. Demikian teman-teman, terima kasih, salam.